Mau di situ membenci, di sini tetap selebrasi. Well, Gigi. Pernah nggak sih kalian ngerasa saat beraktivitas di dalam ruangan perlu memakai AC atau kipas agar tidak terasa panas? Dan saat di luar ruangan bahkan lebih panas lagi karena matahari yang sangat terik. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Yuk kita simak bersama. Efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer bumi memerangkap panas matahari menggunakan gas rumah kaca seperti CO2, metana, uap air untuk menjaga suhu bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas tersebut akibat aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, memerangkap panas berlebih, menyebabkan pemanasan global. Kenapa disebut efek rumah kaca? Karena mekanismenya mirip dengan cara kerja rumah kaca atau bangunan kaca untuk tanaman. Sinar matahari menembus atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Namun gas-gas rumah kaca seperti CO2, metana, uap air memerangkap panas tersebut agar tidak keluar angkasa. Selayaknya dingin kaca menahan panas di dalam ruangan. Gas rumah kaca mengandung uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen dioksida atau N2O, dan sejumlah gas yang mengandung halogen seperti fluorokarbon. Pertama, asap dari kendaraan atau bahan bakar fosil mengeluarkan karbon dioksida dan gas lainnya yang memerangkap panas matahari di atmosfer. Kedua, asap dari pabrik atau industri. Serobong pabrik menghasilkan emisi karbon dalam jumlah masif, menjadikannya penyumbang terbesar dalam pemanasan global. Ketiga, penebangan pohon atau deforestasi, mengurangi jumlah pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida dari udara, sehingga gas tersebut menumpuk. Keempat, pembakaran sampah atau hutan, melepaskan karbon dioksida dan metana secara langsung dalam jumlah besar ke atmosfer, memicu suhu panas. Apa yang terjadi kalau efek rumah kaca terlalu besar? Bumi akan mengalami pemanasan global yang ekstrim karena terlalu banyak panas matahari yang terperangkap di atmosfer. Berikut adalah dampak utama yang terjadi jika fenomena ini terkendali. Suhu bumi meningkat drastis. Permukaan planet menjadi jauh lebih panas, memicu gelombang panas yang sering dan intens. Mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu menyebabkan glasier dan lapisan es abadi mencair, yang berujung pada naiknya permukaan air laut serta ancaman tenggelamnya di daerah pesisir. Dampak terhadap alam. Es yang mencair membuat air laut naik sehingga pulau-pulau kecil dan daerah-daerah pantai bisa tenggelam. Hewan kutub kehilangan rumahnya, terumbu karang rusak, dan banyak tumbuhan sulit tumbuh dengan baik. Pencegahan dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehari-hari hingga kebijakan industri yang lebih luas. Berikut adalah langkah-langkah efektif untuk mencegahnya. Yang pertama, efisiensi dan transisi energi hemat listrik. Yang kedua, transportasi ramah lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan sampah, prinsip 5R. Yang keempat, pengelolaan sampah organik. Kesimpulan efek rumah kaca yaitu efek rumah kaca itu penting. Tanpa itu, bumi bisa terlalu dingin. Tapi jika efeknya terlalu besar, akan menghasilkan banyak masalah. Kita semua bisa membantu walau dari hal kecil, seperti menanam pohon, menghemat listrik, dan tidak membuang sampah sembarangan.
representasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.